potensial karena belum ada rumah sakit. Atau mungkin di daerah ini. Kan semakin lama semakin menyempit jadinya. Kemungkinan yang akan dibangun rumah sakit. Kan gitu. Iya. Terus, tahap kedua, rumah sakit ini mungkin nggak membangun rumah sakit pada daerah yang sepi. Nggak mungkin kan. Rumah sakit itu harus dibangun pada kawasan yang padat penduduk. Kan gitu, supaya menguntungkan. Di antara pilihan itu, kita bisa membagi kawasan Kota Malang ini sesuai kepadatan penduduknya dari peta demografi. Kecamatan Bawawaru tingkat kepadatannya berapa, lebih sempit lagi Landung Sari atau Dinoyo itu tingkat kepadatannya berapa dan lain. Berarti ada banyak peta nantinya, gitu kan ya. Terus rumah sakit ini akan kita bangun untuk kalangan apa yang untuk pasarnya itu apakah untuk ekonomi biasa atau mungkin menengah ke atas. Kalau menengah ke atas berarti rumah sakit itu harus kita pilih pada daerah-daerah yang daerah-daerah yang dekat dengan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Itu kan. Kalau kita sudah punya peta kayak gitu, nanti kita tumpuk-tumpuk peta itu. Itu namanya di overlay. Ya, dengan tumpukan peta-peta ini, maka akan kelihatan daerah yang memiliki arsiran paling tebal. Itu adalah daerah yang berpotensi untuk kita gunakan. Bisa diterima logikanya? Bisa, Pak. Iya. Nah, itu belum pernah ada yang membuat skripsi tentang itu. Silakan proses. Kita punya ahlinya, orang pertanian namanya Pak Wahono yang sekarang menciptakan drone gitu. Itu ahli dalam GIS. Nah, terus secara analogi itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan daerah irigasi. Kita punya parameter untuk mengembangkan daerah irigasi. Luas tadi, baik constraint, ada jaringan jalan, ada apa? Tingkat kesuburan tanah, kan gitu kan ya. Kemudian ada sebaran masyarakat di daerah irigasi itu. Jangan bayangkan Anda membangun irigasi di Kota Malang, jangan ketemu nanti. Irigasi itu pasti di daerah-daerah yang jumlah penduduknya tidak begitu padat, sehingga sebaran masyarakat itu juga menjadi penting berkaitan dengan teknologi pertanian. Nah itu peta-peta itu kalau ditumpuk-tumpuk nanti kita akan bisa mendapatkan jaringan yang paling optimal. Paham ya? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan ada? Mau nanya, Pak. Silakan. Untuk mendapatkan data GIS ini di mana, Pak? GIS itu adalah sebuah teknologi. Ya, teknologi. Data yang diperlukan itu adalah peta untuk mengolah dengan GIS. Kalau Anda sudah belajar tentang AutoCAD, kalau Anda akan belajar tentang GIS, Anda tinggal menambah satu lagi. Software itu namanya ArcGIS. Ya, coba Anda cari di Google nanti. Ya, ArcGIS. Ini untuk mengolah data. Nah, data yang diperlukan peta. Tentu kalau tadi kita berhubungan dengan contoh rumah sakit tadi ya, berhubungan dengan kepadatan penduduk, kita butuh data demografi. Berarti kita harus berhubungan dengan BPS tentang kepadatan masyarakat. Gitu kan ya? Iya. Jalan, ya kita ambil dari peta Kota Malang, peta jaringan jalannya bagaimana dan lain-lain. Jadi peta ini datanya itu ya bisa lintas sektor. Tapi teknologi yang dipakai adalah bukan hanya rumah sakit. Anda ingin membuka misalkan usaha, membuat akan membuka usaha untuk toko sepeda gunung misalnya di Kota Malang. Di mana akan kita bangun toko? Kita akan mendirikan toko sepeda gunung di Kota Malang yang paling potensial. Di Semoyo,
Apakah di daerah Blimbing sana? Apakah di daerah Sawu Jajar sana? Kita bisa dekati dengan cara-cara ini ya. Kalau kita sudah menemukan titik-titik yang potensial, baru kita akan evaluasi layak atau tidak. Paham ya? Paham, Pak. Ada yang lain? Oh iya Pak, saya mau bertanya. Dalam satu kondisi, bilang mengharuskan adanya jaluran irigasi di daerah yang curam atau tidak landai, langkah yang kita ambil, apakah kita menggunakan sipon atau talang? Apakah kita harus mengontrol atau mengkondisikan struktur tanah tersebut, Pak? Oke. Nah, saya ulang lagi. Sipon talang tadi untuk bangunan persilangan. Jadi kalau saluran itu harus bersilangan dengan sungai. Saluran itu harus bersilangan dengan jalan, gitu ya. Kalau pada saluran itu harus melalui topografi yang curam, yang kita lakukan itu meredam energinya, ya, meredam energi supaya gerusan tidak terjadi. Salah satunya adalah dengan bangunan terjun. Oh iya. Ya, ini ya. Jadi kalau kita akan bangun, ini daerah sangat curam gini. Kalau kita desain irigasinya, mungkin KN-nya ketemunya kan di sini kan, kecepatannya kan sangat tinggi. Iya Pak. Nah, ini kita dekati salurnya, dasar salurannya tetap kita desain dengan lebih dasar. Ini, ya, sesuai dengan desain kemilikan. Kemudian kita taruh ini, ya, di sebelah sini. Kita taruh dia di sebelah sini. Berarti kita mengkondisikan kontur tanahnya, Pak? Betul. Ya. Ya. Maka kalau kita seperti ini, muka airnya kan irigasinya nanti di sini. Kemudian di sini. Nah, dari ini ke sini kan terbinar. Maka di titik-titik ini kita bangun satu-satu. Paham ya? Paham, Pak. Ada yang lain? Nah, oke. Ya. Mau nambahin lagi, Pak, yang Kakak. tadi notasi penamaannya apa harus menggunakan KK ya, Pak? Kalau semisal bangunan gedung atau rumah sakit, penamaannya seperti apa, Pak? Enggak, Bu. Ini kan bangunan irigasi. Iya. Ini kan bangunan irigasi. Silakan Anda membuat namanya ini bebas. Ya, membuat penamaan nomenklatur ini. Ya, Sesuai kondisi. Nah, sesuai nama salurannya boleh. Nah, ini kan saluran sekunder kolor kan, kata kuncinya kolor kan. Anda bisa menggunakan ini bangunan ini ya, bangunannya nggak siang biasanya bagi kolor itu BK. Iya. Iya, Pak. Ya, ya ini kebun agung ya, itu kan Anda bisa menggunakan bagi KA kebun agung biasa sama dengan ini, gitu ya. Ya ini BKA 2. Yang pertama ini BKA 1, 2, 3, 4. Kalau 3 ada kiri dan kanan, ya tambahin ini daki, ini kakak. Oh, Paham ya? oke, Pak. Sangat jelas, Pak. Terima Ada kasih. yang lain? Ada yang lain? Kalau enggak, nah, sekarang tugasnya adalah Anda nanti merancang jaringan internet, membuat layout dan membuat skema jaringan. Gitu ya. Nanti tak kirimkan ini ya. Tapi jangan dibuat di sini. Anda print dulu di kertas A4 gitu ya. Nanti baru kita rancang. Jadi peta itu harus memiliki skala. Gitu kan, ini skala 1:10.000. Tekan saja. Ya. Kemudian kita print. Nah, ini dia memiliki kontur. Tentu kontur itu harus ada elevasinya kan nih. Keluar. Oke, skema ya. Nah, kita akan merancang jaringan irigasi ini. Ini sederhana. Constraint-nya hanya ada sungai. Ingat, sungai itu selalu terletak di lembah atau punggung.
sungai itu selalu terletak di lembah. Gitu ya, lembah itu daerah yang rendah. Anda lihat konturnya. Konturnya dia menjulang ke atas ini berarti dia daerah lembah. Ya, ini berarti kebalikannya. Yang ke langsung ke bawah ini dia daerah tumbuh. Gitu ya. Nah, maka ini akan kita buat bendung, kita rencanakan di sini. Ya, supaya air ini, lahan ini bisa terairi semua. Nggak mungkin bendung kita buat di sini. Karena tentu yang atas ini tidak akan bisa diairi nanti. Kan gitu. Karena elevasi ini lebih tinggi kan. Kita tahu bendungnya. Gitu. Kemudian kita buat saluran induknya. Ya. Kita buat di sini. Ini saluran primernya. Nah, saluran primer ini tentu harus di atas kan, ya. Saluran primer ini kemudian kita bagi menjadi saluran-saluran sekunder. Ya, ini. Ingat, saluran pembawa itu harus terletak di punggung. Maka kita letakkan dia di punggung sebisa mungkin. Ini kemungkinan alternatif letak salurannya. Demikian juga yang ini. Ya, juga yang ini. Ya, kemudian ini harus kita bagi peta-peta tersiernya. Ya, kita bagi peta-peta tersiernya sesuai dengan skalanya. Terserah Anda mau bagi gimana. Tapi ingat, kalau bisa membaginya dengan bentuk-bentuk yang ideal. Kemudian setelah Anda bagi, Anda hitung luasnya. Kalau luas ini berapa? Misalkan luasnya kan satu peta tersier tadi kan antara 50 sampai dengan 100 hektar ya. Kalau misalkan ini lebih dari 100 hektar, lebih dari dari 100 hektar, ya kalau gitu ini kecil. Anda bisa berkecil bagi dua gitu. Ini juga kalau memang lebih, ya. Atau kalau memang kurang besar di bawah 50 hektar, ya kita harus lebar. Jadi coba-coba membuat ini. Ya, jangan membuat peta itu kayak gini. Perbandingan antara lebar dengan panjangnya dia tidak proporsional. Kalau kita mendekati, paham ya? Oke, misalkan segini. Ini terlalu besar, maka ini kita bagi peta ini jadi dua. Satu peta ini adalah satu peta tersier. Luasnya berapa tadi? Antara 50 sampai dengan 100. Yang lain dibagi-bagi juga. Nah, kalau kita bagi gini, maka kita membutuhkan ini adalah bangunan bagi. Karena saluran primer ini dibagi menjadi saluran tidak termasuk. Ya, kalau ini ke sana masih ada lagi, maka ini khusus bangunan bagi. Tapi kalau ini tidak ada lahan lagi, bersih kan? Ya, ini hanya sampai ini, maka tidak bisa bagi. Kemudian satu peta tersier itu kan diairi oleh satu saluran tersier, maka ini akan diairi. Ya, maka ini juga akan diairi dari ini, baru dari ini. Nggak boleh satu saluran ini diairi oleh digunakan oleh dua peta, ini nggak boleh. Ya, satu peta ini harus diambilkan dari satu peta. Paham ya? Nah, kemudian kalau misalkan saya punya peta ini, ya peta ini, kemudian ini saya buat bangunan di sini untuk mengairi peta ini, Berarti ini kan saluran primer untuk mengairi peta tersier, kan meloncat hierarki ya. Nah, kalau seperti ini namanya bangunan padat.
Tapi kalau ini bangunan Bagi. paham ya? Paham nggak? Nah, ini kan melonjak. Oh, Mbak. Nah, oke. Nah, ini adalah sekat. Nanti membagi-bagi ini saya harapkan tiap mahasiswa nanti berbeda-beda dalam skala sehingga layoutnya tidak akan berbeda. Ya, nanti akan saya atur melalui tim saja skalanya. Ya, nanti akan saya kirimkan. Jadi tugas Anda setelah ini membuat layout dan membuat skema jaringan irigasi dari layout yang telah Anda rancang. Nanti setelah itu baru kita rencanakan saluran. Gitu. Pertanyaan? Paham ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Ya udah. Permisi, Bapak. Gimana? Boleh kan ya? Nah, Ya ini boleh kami pakai misalnya kami tugas ini kami kerjakan di print dan kami pakai apa namanya kami pakai ruler atau kami kerjakan di laptop. oh iya. Oh, kerjakannya pakai manual saja, kecuali nanti skemanya Anda bisa membuat layout. Ya, tapi membuat layout pakai PowerPoint saja. PowerPoint kemudian difoto, ya. Oke. Kecuali kalau Anda mengerjakan ini skemanya boleh menggunakan komputer. Tapi kalau untuk layout, sementara pakai aja, pakai manual saja. Gitu ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, sudah waktunya sholat ini. Iya, Pak. Jumatan, Pak. Mungkin saya bisa akhiri ya. Tolong nanti emailnya dikirimkan, setelah kelasnya saya kirimkan materinya. Gitu ya. Pak. Ya.